Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, thumma amma ba'du. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang begitu banyak sekali yang telah Allah berikan kepada kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba membahas tema yang cukup menarik sekali, tema yang cukup penting untuk kita ketahui, yaitu tentang masalah dosa nusyuz. Apa itu nusyuz? Insyaallah kita akan jelaskan nanti insyaallah. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, nikmat yang Allah berikan sangat banyak sekali. Kalau kita hitung, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, bisa mengenal dan bisa mengamalkan sunnah Nabi SAW, nikmat kesehatan, dan nikmat lainnya yang sangat banyak sekali. Dan salah satu nikmat besar yang terkadang sebagian orang tidak menyadarinya, yaitu nikmat kita diberikan keluarga, terutama keluarga yang bahagia, di mana di dalam keluarga tersebut diliputi dengan sakinah, mawaddah, warahmah, ya, yang sering kita kenal. Sakinah berupa ketenangan atau ketentraman di dalamnya. Mawaddah, ada rasa cinta di dalamnya antara suami istri. Demikian rahmah, ada kasih sayang di antara sesama anggota keluarga. Ini indah sekali, ya, kalau kita mendapatkan sebuah keluarga yang bahagia. Idaman semua kita, ya, sesuatu yang didambakan oleh semua kita yang berkeluarga, ingin seperti itu. Nah, salah satu pilar yang menjadikan keluarga bisa menjadi keluarga bahagia adalah kehadiran sosok istri. Namun istri di sini adalah istri yang salihah. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Nabi SAW bersabda, ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang salihah. Indah, ya, kalau kita bisa mendapatkan istri yang salihah. Oleh karenanya Nabi SAW memberikan nasihat kepada kita ketika akan meminang seorang wanita, maka pilihlah seorang wanita yang taat dalam beragama. Kita bisa melihat dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, tunkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 hal, karena 4 perkara. Yang pertama adalah limaliha, karena hartanya. Walihasabiha, atau karena keturunannya, keturunan yang baik, keturunan orang terpandang, atau keturunan orang berilmu, ya. Wajamaliha, dan karena kecantikannya. Walidiniha, dan karena agamanya. Fadfar bidatid din taribat yadah, kata Nabi. Pilih yang taat beragama, niscaya engkau akan beruntung. Nabi SAW menasihati kita sebelum memilih calon istri, ya, maka
pilihlah wanita yang salihah, yang taat dalam agamanya. Dan Nabi SAW pun memberikan penjelasan bahwa wanita salihah adalah wanita yang tahu bagaimana dia melaksanakan kewajiban-kewajiban di rumah tangga. Dia tahu hak-hak suami yang harus ditunaikannya. Karena kenapa? Karena suami ini adalah jalan yang menjadikan dia bisa masuki surga Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam hadis riwayat Ahmad ya, dari sahabat Husain bin Mihsan radhiyallahu anhu, bahwasanya bibinya pernah datang kepada Nabi SAW dalam satu keperluan, dalam satu urusan. Ketika urusannya telah selesai, lalu Nabi SAW bertanya kepada bibinya, apakah kamu sudah mempunyai suami? Kata bibinya, sudah, iya. Kata Nabi SAW, bagaimana sikapmu terhadapnya? Maka bibinya tersebut berkata, aku tidak pernah mengabaikannya, tidak pernah melalaikan kewajiban-kewajiban terhadapnya, kecuali terhadap sesuatu yang aku tidak sanggup melakukannya. Maka kata Nabi SAW, fanduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naru. Perhatikan posisimu terhadapnya, karena sungguh yang menentukan surga dan nerakamu terdapat apa? Pada sikapmu terhadap suamimu. Jadi suami ya ini bisa menjadi penentu seorang istri apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Nah, istri yang saleh tahu apa yang bisa menyebabkan dia masuk surga dengan dia senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban di rumah terhadap suaminya. Dia tahu hak-hak suami yang harus ditunaikannya. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan bagaimana keutamaan memiliki istri yang salihah, istri yang taat dalam beragama. Disebutkan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila la dukhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Jika seorang istri melakukan sholat 5 waktunya, puasa Ramadannya, menjaga kemaluannya, dan taat kepada suaminya, ini keutamaan istri yang saleh, yang senantiasa taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga melalui pintu mana saja yang kamu inginkan. Subhanallah ya, ditawarkan kepadanya, silahkan masuk ke dalam surga melalui pintu mana saja yang kamu mau. Ini jika istri tersebut taat ya, taat melaksanakan kewajiban-kewajiban di rumah, mentaati perintah suaminya. Dan Rasulullah SAW menyebutkan, karena saking besarnya hak suami yang harus ditunaikan oleh seorang istri, sampai-sampai beliau bersabda, lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Jika seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Ini saking besarnya hak suami yang harus ditunaikan. Tentu suami di sini adalah suami yang saleh ya. Nah, sampai seperti itu nih. Meskipun kita tahu sujud kepada manusia ini tidak diperbolehkan. Ini menunjukkan bahwa hak suami yang harus ditunaikan oleh seorang wanita, seorang istri, ini sangat besar sekali. Seorang istri harus betul-betul mentaati perintah suaminya selama dalam ketaatan, bukan perkara maksiat. Kemudian dia harus merawat, ya, menjaga rumah suaminya, merawat anak-anaknya, berpenampilan menarik di hadapan suaminya, ya, tidak mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumah tanpa izin suaminya, dan dia tidak keluar rumah kecuali dengan izin suaminya, dan dia selalu setiap waktunya ingin mencari ridho dari suami. Karena kenapa? Karena ridho suami ini tadi yang menjadi penentu dia bisa memasuki apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis riwayat Nasai, Nabi SAW bersabda, "Ala ukhbirukum binisaikum fil jannah." Maukah aku tunjukkan kalian wanita-wanita penghuni surga? Tentu para sahabat mau ya.
ingin memiliki seorang istri yang bisa dididik sehingga mereka bisa memasuki surga bersama-sama. Maukah aku tunjukkan kalian wanita-wanita penghuni surga? Kullu wadudin wadud, yaitu setiap wanita yang wadud, yang berkasih sayang, memiliki kasih sayang ya kepada suami, kepada anak-anaknya, walud, dan juga seorang istri yang banyak anak ya, yang subur. Idza ghadibat aw usi'a ilaiha aw ghadiba zawjuha qalat hadhihi yadi fi yadik la aktahilu bi gumdin hatta tarda. Yang ketika suaminya marah kepadanya karena satu hal ya, maka sang istri akan berkata kepada suaminya, ini tanganku ada di tanganmu, aku tidak bisa tidur, tidak bisa memejamkan mata hingga engkau ridho kepadaku. Silahkan, kalau ada sesuatu yang membuatmu kecewa ya, engkau merasa marah, silahkan lakukan apa saja asalkan aku mendapatkan ridho darimu. Ini saking ya besarnya hak suami, saking tingginya ridho suami yang bisa menyebabkan seorang istri masuk surga. Maka seorang istri harus betul-betul mencari keriduan suami agar ini menjadi wasilah terhadap hal tersebut. Namun kaum muslimin rahimakumullah, yang namanya berkeluarga tidak selamanya bahagia ya, tidak selamanya ceria, tidak selamanya seperti yang kita bayangkan sebelum menikah ya, menjadi baiti jannati, sebuah apa istilahnya, rumahku adalah surga. Yang namanya berumah tangga pasti ada saja masalah ya, ada saja perselisihan, baik dalam masalah ekonomi ya, masalah yakni permasalahan kekerabatan atau permasalahan yang lainnya, sehingga tidak jarang terjadi yang namanya ya perselisihan, percekcokan, keributan dalam rumah tangga. Satu hal yang pasti terjadi dalam rumah tangga ya. Jadi sangat aneh sekali kalau dalam rumah tangga adem ayem terus ya, tenang terus. Memang itu satu hal yang diharapkan, namun ingat, dalam rumah tangga pasti ya ada bumbu-bumbunya, yaitu apa? Ya ada perselisihan, ada perselisihan. Dan tidak jarang dalam perselisihan tersebut apa? Seorang istri melakukan pembangkangan ya, seorang istri melakukan kedurhakaan kepada suaminya ya, karena saking peliknya permasalahan yang dihadapi keduanya. Nah inilah pembangkangan tersebut dinamakan dalam istilah syar'i dengan apa? Nusyuz ya. Istilah apa? Nusyuz. Nah apa itu nusyuz? Nusyuz kalau kita lihat dalam kosakata bahasa Arab, ini bermakna al-ulu wal irtifa, tinggi ya, atau dalam makna lain tempat yang tinggi yang tidak ada yang lebih tinggi darinya, dan saking tingginya sehingga mencolok ya, artinya menonjol apa? Sesuatu yang diketahui oleh semua orang ya. Seperti misalkan kita contohkan di Dubai ya, ada namanya gedung pencakar langit, saking tingginya dinamakan apa? Gedung pencakar langit, seakan-akan mencakar. Namanya apa? Burj Khalifah ya, tingginya berapa? Sekitar 828 meter, hampir 1 kilometer ya, seperti itu. Sehingga saking tingginya tersebut semua orang apa? Menganggap ini nggak ada lagi yang lebih tinggi, menonjol, nampak di hadapan mereka. Karena melihat gedung-gedung yang lain biasa saja, seperti itu. Nah ini secara bahasa nusyuz ya, tempat yang tinggi, yang nampak ketinggiannya seperti itu. Sedangkan nusyuz secara istilah syar'i yang dikenal oleh para ulama atau dalam syariat ini, yaitu apa? Istri yang berbuat durhaka, yang membangkang kepada suaminya dalam perkara ketaatan pada suami yang Allah wajibkan kepadanya. Dan pembangkangan ini tadi nampak, tidak samar lagi. Jadi diketahui oleh suami, ini istri ini sudah membangkangnya. Karena apa? Sudah nampak di hadapannya seperti itu. Dan sebetulnya kaum muslimin rahimakumullah, nusyuz pun kadang terjadi pada seorang suami, seorang laki-laki. Perbuatan buruk yang dilakukannya kepada sang istri
ini adalah perbuatan nusyuz, ya. Apapun perbuatan buruk tersebut, maka seorang suami pun ya dikatakan berbuat nusyuz. Akan tetapi istilah nusyuz yang dikenal di kalangan para ulama adalah pembangkangan seorang istri kepada suaminya, seperti itu. Oleh karena Ibnu Katsir rahimahullah berkata, nusyuz adalah meninggalkan perintah suami, menentangnya dan membencinya. Ya, artinya nusyuz ini secara singkatnya adalah seorang istri yang tidak mau lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya di dalam rumah tangga. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, lalu apa hukum nusyuz itu sendiri? Para ulama telah sepakat bahwa nusyuz hukumnya haram dilakukan oleh seorang wanita, ya. Karena nusyuz ini adalah perbuatan membangkang kepada suami yang diharamkan. Bahkan di dalam ayat di surat An-Nisa 34 dikatakan ada hukuman-hukumannya. Nah, ketika ada hukuman, ya ini menandakan bahwa perbuatan ini haram dilakukan, sehingga hukumnya haram di dalam Islam. Disebutkan dalam surat An-Nisa 34, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, pembangkangannya, maka nasihatilah mereka, pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka sudah mentaatimu, maka jangan kamu mencari-cari jalan lain untuk menyusahkannya lagi. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Jadi ini menandakan bahwa perbuatan nusyuz dengan adanya hukuman ini adalah perbuatan yang diharamkan di dalam Islam. Bahkan Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair mencantumkan dosa nusyuz ini ke dalam jajaran dosa besar. Disebutkan dalam bab ke-42 tentang bahwa perbuatan nusyuz seorang istri ini adalah dosa besar, ya. Bahkan dikatakan di sebagian ulama, di perkataan sebagian ulama seperti Syekh Muhammad bin Qasim rahimahullah dalam kitabnya Fathul Qarib, wa yasqutu bin nusyuz qasmuha wa nafaqatuha. Ada dua hal yang bisa gugur akibat perbuatan nusyuz seorang istri, yaitu hak gilir. Artinya ketika seorang suami punya istri lebih dari satu, ya. Nah, di antara istri tersebut yang berbuat nusyuz, dia kehilangan hak gilir, ya. Dan juga hak mendapatkan nafkah. Seperti itu, ya. Ini saking besarnya dosa dari perbuatan nusyuz seorang istri kepada suaminya, seperti itu. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, di sini kita akan contohkan beberapa bentuk perbuatan nusyuz. Perbuatan seorang istri membangkang suaminya, ya, yang telah disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Agar kita bisa menasehati istri kita kalau terjadi demikian. Tapi mudah-mudahan ya tidak terjadi, ya. Jadi ada hal-hal yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara contoh-contoh perbuatan nusyuz yang harus dijauhi oleh seorang wanita. Yang pertama, yaitu seorang istri yang tidak pandai berterima kasih, tidak pandai bersyukur akan kebaikan-kebaikan suaminya, ya. Padahal seorang suami ini dalam kehidupan rumah tangga ini banyak sekali melakukan kebaikan kepadanya, ya. Bahkan dari semenjak menikah, ya, apalagi yang nikahnya sudah setahun, 5 tahun, 10 tahun, berapa banyak kebaikan suami yang diberikan kepada sandang pangan papannya, ketenangan, keamanan, rasa cinta yang tercurah, kasih sayang, dan yang sebagainya, banyak sekali. Jadi kalau dihitung-hitung pemberian suami kepada istrinya sangat banyak sekali. Maka kewajiban seorang istri ketika melihat kebaikan suami yang banyak tersebut adalah pandai berterima kasih kepadanya, ya, bersyukur akan kebaikan-kebaikannya. Seperti itu harusnya. Akan tetapi di sana ada sebagian wanita yang ketika suami melakukan berbagai kebaikan kepadanya, namun dia malah tidak pandai bersyukur kepada kebaikan suaminya. Disebutkan di dalam hadis, ya, seperti ini. Nabi SAW bersabda, la yanzurullah
ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak akan melihat seorang istri, artinya tidak memandang dengan pandangan kasih sayang kepada seorang wanita yang tidak pandai berterima kasih kepada kebaikan suaminya, padahal dia selalu butuh kepada suaminya. Ya, sudah setiap hari butuh terus kepada suaminya, tapi ketika diberikan nafkah, diberikan kebaikan, hadiah atau apapun, dia tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Maka pantas di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Nabi SAW diperlihatkan neraka. Sebut dalam hadis, ya, hadis riwayat Bukhari Muslim, uritun nar fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Aku diperlihatkan neraka, ternyata mayoritas penghuninya adalah kaum wanita, karena mereka telah kufur, telah ingkar. Lalu ditanyakan kepada beliau, ayakfurna billah, apakah karena mereka suka ingkar kepada Allah, suka kufur kepada Allah? Ya, qala yakfurnal ashir. Kata Nabi SAW, yakfurnal ashir. Kalau kita katakan tidak, bukan itu sebabnya, tapi karena mereka suka kufur, suka tidak berterima kasih, ya, kepada suaminya. Wa yakfurnal ihsan, tidak pandai berterima kasih akan kebaikan-kebaikan dari suaminya. Dikatakan kelanjutan hadis tersebut, lau ahsanta ila ihdahunna dahra summa ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Kalau seandainya kamu memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak selama apa? Ad-dahra, ya, selama bertahun-tahun, ada setahun, 10 tahun, ya 30 tahun, berikan kebaikan yang banyak kepada mereka, kemudian engkau melakukan satu hal yang menyakiti mereka, ya, mungkin mereka kecewa dengan ucapanmu, dengan sikapmu, maka mereka akan berkata, ma ra'aitu minka khairan qattu, aku sama sekali tidak melihat kebaikan sedikit pun darimu. Bayangkan, kebaikan yang sudah bertahun-tahun dianggap apa? Hilang. Itu sifat wanita, ya, dianggap hilang seperti itu. Dan jangan sampai seperti itu. Seorang wanita harus pandai bersyukur, seorang istri harus pandai berterima kasih akan kebaikan-kebaikan dari suami yang sangat banyak sekali. Ya, jangan sampai dia melupakan kebaikan yang banyak tersebut karena satu kesalahan yang sepele misalkan, yang menyakiti hatinya, seperti itu. Nah ini, jadi seorang wanita yang tidak pandai berterima kasih kepada kebaikan suaminya, ini termasuk bentuk apa? Pembangkangan, bentuk nusuz, ya, yang dilarang di dalam Islam. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah seorang istri yang suka menyakiti hati suaminya. Ya, padahal kewajiban seorang istri adalah selalu menyenangkan suami, selalu membuat hati suaminya tuh nyaman, ya, tenang. Makanya Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim menyebutkan wanita yang terbaik. Siapa mereka? Allati tasurruhu idza nazar wa tuti'uhu idza amar wa la tukhalifu fima yakrah, ya, yaitu seorang wanita yang ketika dipandang enak dipandang, bersih, ya, segar, kalau bisa mungkin, ya, berpakaian seksi, ya, menarik, indah. Habis pulang kerja, ya, capek, penat, mikirin pekerjaan, pulang ke rumah lihat istri cantik, habis mandi, pakaiannya Masya Allah, ya, wah, hilang itu kepenatan. Apalagi ditawari misalkan, Mas, mau mandi air hangat dulu, mau kopi dulu, ya, mau dipijit dulu, atau mau, nah itu, ya, seperti itu. Nah ini, jadi apa? Menyenangkan ketika dipandang. Wa tuti'u idza amar, dan mentaati perintah suami, ya, tidak suka menunda-nunda. Kadang ada sebagian wanita ketika disuruh suami, suruh apapun, hal sepele misalkan membuat kopi atau apalah, tapi terkadang dia lebih memilih, Pak, nanti, aduh Mas, ya, atau apalah sebutannya, ini sinetron belum selesai misalkan, ini lagi chattingan, lagi WA-an sama grup misalkan, ya,
lagi lihat apa namanya drama atau apalah. Tidak seperti itu ya. Seorang istri yang salehah ketika diperintah oleh suami, siap laksanakan. Seperti itu harusnya. Wa tuti'uhu idza amara. Wa la tukhalifu bima yakrah ya. Dan dia tidak menyelisihi apa-apa yang ini apa dibenci oleh suaminya. Artinya dia tidak melakukan hal-hal yang dibenci oleh suaminya tersebut. Nah ini yang harusnya dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya ya, yaitu menyenangkan. Adapun ketika ada seorang istri yang suka menyakiti suaminya, baik dengan perkataannya, perbuatannya, ya, atau tingkah lakunya, ini bisa menyebabkan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dimurkai oleh para bidadari surga yang akan menjadi calon istri-istri dari apa? Sang lelaki tersebut. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'di imra'atun zawjaha atau la tu'di imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatu minal huril 'ain la tu'dhi qatalakillah fa innama huwa 'indaki dakhilun yushiku an yufariqaki ilaina." Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya yang soleh ya di dunia, melainkan istrinya dari kalangan bidadari akan berkata, janganlah engkau menyakiti suami ya, semoga Allah memusuhimu, dia hanyalah tamu di sisimu, hampir saja ia akan meninggalkanmu menuju kepada kami ya. Kerinduan para bidadari kepada laki-laki yang saleh seperti antum semua ya. Jadi kalau disakiti oleh istrinya, maka mereka akan marah. Itu punyaku misalkan, jangan disakiti, mereka adalah suamiku, kata bidadari tersebut, untuk suami yang soleh tentunya. Nah ini, jadi seorang istri yang suka menyakiti suaminya baik dengan perkataan, perbuatan, tingkah lakunya, ini akan dilaknat oleh Allah, dilaknat, dimurkai oleh para bidadari surga. Dan ini adalah bentuk pembangkangan atau nusuz yang harus dijauhi oleh setiap wanita yang salihah seperti ini. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya adalah menolak ajakan suami. Nah ini ya, jadi suami ketika mengajak, maka apa? Sang istri harus siap sedia selama tidak ada halangan yang syar'i. Siap laksanakan. Kapan? Ya, kapanpun, ya, dimanapun, asalkan tempat tertutup maksudnya. Siap laksanakan ya. Nah ini, jadi menolak ajakan suami adalah bentuk apa? Bentuk nusuz ya, pembangkangan. Disebutkan dalam hadis, idza da'a ar-rajulu imra'atahu atau idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih. Jika seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, artinya kinayah ya, kiasan, sebagai bentuk ini berhubungan intim kita katakan, namun istrinya enggan datang, lalu suaminya bermalam dalam kondisi marah, nolak ya, padahal lagi butuh misalkan ya, lagi ingin seperti itu, suaminya marah sampai pagi misalkan seperti itu, maka malaikat akan melaknat istri tersebut sampai masuk waktu subuh. Jadi selama marah tersebut, laknat ini akan terus ya menimpa sang istri tersebut sampai dia meminta maaf, baru berhenti yakni laknat tersebut ya, laknat para malaikat tersebut. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, ini merupakan dalil haramnya istri menolak ajakan suami ke tempat tidur. Untuk apa saja, kata Imam Nawawi, hatta ketika haid pun ya, kalau diajak ke tempat tidur untuk bercumbu rayu kita katakan ya, selain berhubungan intim, maka sang istri harus melaksanakannya ya. Jadi apa kinayahnya ini di sini bukan hanya berhubungan intim, apa saja, bahkan mungkin untuk sekedar bermain-main ya, apa istilahnya, kertas batu gunting permainan seperti itu, hatta untuk itu harus siap laksanakan apapun itu ya, ketika diajak ke tempat tidur seperti itu. Jangan menolak, jangan alasan ini dan itu, apalagi alasan yang tidak dibenarkan ya.
Nah, karena ketika menolak ajakan tersebut, maka istri ini sudah terang-terangan apa? Membangkang perintah suami. Yang selanjutnya adalah keluar rumah tanpa izin dari suami. Jadi pada asalnya seorang istri itu tempatnya adalah di dalam rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan hendaklah kamu, yakni kaum wanita, tetap di rumahmu dan jangan kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Jadi pada asalnya seorang wanita itu tempatnya di dalam rumah. Keluar rumah ketika ada kebutuhan yang mendesak, dan itu pun harus dengan izin dari suaminya. Ya, tanpa ada izin maka ini sudah termasuk bentuk nusyuz, ya, pembangkangan kepada suami yang diharamkan di dalam Islam. Bahkan Syekhul Islam rahimahullah berkata, tidak halal bagi seorang istri keluar rumah tanpa izin suaminya. Jika dia keluar rumah tanpa izin suaminya, berarti dia telah berbuat nusyuz, durhaka, ya, membangkang, bermaksiat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan layak mendapatkan hukuman. Nah, terakhir, bagaimana cara mengobati ketika kita mendapati istri kita atau salah satu di antara istri kita, misalkan, ya, mereka berbuat apa? Nusyuz. Maka kita ikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ketika mendapati istri seperti itu. Yang pertama adalah menasehatinya terlebih dahulu. Nasihati dengan lemah lembut, ya, dan nasihati di waktu-waktu dia menyukai nasihat tersebut. Nasihati ketika dia dalam kondisi senang, apalagi sebelum menasehati, ya, diberikan hadiah berupa Soekarno-Hatta misalkan, ya, 3 lembar, 5 lembar. Oh, ini yang namanya wanita kan senang sekali, ya, sumringah. Apalagi ketika melihat istri misalkan kok terbaring terus, kayak murung gitu, ya, dipegang nggak demam, katakan kepadanya, ayo mah kita ke mall. Oh, itu langsung sumringah, ya. Mama beli apa saja asalkan tidak lebih dari 50.000. Seperti itu misalnya. Oh, itu Masya Allah, ya, asalkan silakan beli misalkan. Oh, ini senang sekali, ya, diajak jalan. Nah, pada saat itu dalam obrolan nasihati dengan lemah lembut, ya, insya Allah istri yang salihah akan menerima nasihat tersebut. Dan ketika dia mau menerima nasihat tersebut, maka sudah cukup, jangan dicari-cari lagi kesalahannya, diungkit-ungkit lagi, ya, akhirnya dia kembali berbuat nusyuz. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Jika dia sudah mentaatimu, udah cukup, jangan cari jalan lain untuk menyusahkannya lagi. Kemudian, kalau tidak mempan nasihat, ya, nasihat sudah diberikan, lemah lembut, hadiah diberikan, tapi nggak mempan, tetap berbuat nusyuz. Yang kedua adalah melakukan hajar, ya. Apa hajar itu? Memboikot, tapi memboikot selama di dalam rumah. Caranya berbagai bentuk, misalkan tidak mengajak ngobrol, ya, seharian atau beberapa hari sampai 3 hari misalkan tidak mengajak ngobrol, kan aneh gitu, ya, seorang wanita tidak diajak ngobrol. Atau dengan pisah ranjang, ya, seperti itu. Nah, ini dengan berbagai cara, tergantung kondisi rumah tangga tersebut. Nah, kalau tidak mempan juga, ketika dihajar belum paham, ya, bahwa itu adalah bentuk supaya dia sadar kembali. Tidak mempan juga, maka langkah berikutnya yaitu apa? Memukul istri. Tapi memukul di sini jangan dimaknai menonjok, ya. Bedakan antara memukul dengan apa? Menonjok. Kalau menonjok kan jeger, ya, akan apa? Membekas atau bahkan melukai seperti itu. Ini memukul mungkin pakai tangan seperti itu, dengan apa? Pukulan yang bentuknya pukulan kasih sayang, kita katakan, bukan pukulan seperti bertinju, ya, apalagi seperti latihan bertinju. Tidak seperti itu. Jadi pukulan yang tidak membekas, pukulan yang menjadikan dia diperkirakan sadar dengan adanya pukulan tersebut. Kalau tidak ada indikasi akan sadar, jangan dipukul, ya. Seperti itu. Jadi yakin dengan memukul istri tersebut akan bermanfaat sehingga dia tidak berbuat nusyuz lagi. Dan jika dia sudah taat, maka jangan dilanjutkan suka memukul lagi, ya, udah berhenti. Karena sudah kembali taat, kembali ke fitrahnya, ya, untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban di dalam rumah tangga dengan baik. Nah, ini yang mungkin bisa disampaikan dan menjadi
nasihat buat kita ya, agar kita pandai-pandai dalam mendidik istri kita, agar kita memiliki istri yang salihah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga nantinya bisa sama-sama masuk surga. Amin ya rabbal alamin ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.